Pas tuh. Kita mulai dengan menyeruput segelas kopi pahit. Saya tadi sedang bangun tidur, power nap lah. Karena pagi tadi easy run dan energi lumayan terkuras dan saya memutuskan untuk melakukan power nap. Dan setelah saya bangun power nap sekitar 1,5 jam, kenapa tidak kita baca sedikit buku, dan saya baca buku dari ini judulnya. Ini guys. Ini apa nih? Mana nih? Ini dia. Pak ya. How to be Free, sebuah panduan klasik hidup Stoik lah. Epictetus, Enchiridion, dan kutipan pilihan dari Diskursus. Pengantar dan terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris oleh A.A. Long. Setelah saya baca, karena sudah lama nggak saya baca buku ini, apa ini? Aduh, susah pula fokus ke muka anjir. Ini di halaman segini, halaman ke X1V. Saya bacakan. Yang ditekankan Epictetus untuk kita lakukan agar bisa hidup seefektif mungkin adalah menghadapi kesan-kesan itu, terutama yang mengganggu kita, dan membiasakan diri untuk mengatasinya, menafsirkan, memahami terjadinya, dan karenanya menempatkan kesan atau setidaknya respons kita terhadap kesan itu di bawah kendali, kehendak, dan kemampuan menyetujui kita. Diskursus 7 dan 9. Dari tulisan di buku ini, saya akhirnya memiliki sebuah ide dan gagasan yang sepertinya akan merubah dunia. Dan gagasan ini akhirnya saya pikirkan, saya rangkum di kepala, dan saya abadikan di kertas. Akan saya bacakan. 13 April 2025, pukul 14.51 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekarang adalah pukul 15.02 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan bacakan. Jangan lari dari pikiran yang tiba-tiba datang, dan jangan takut atau gentar dengannya. Hadapi, fahami, dan dengarkan dengan seksama apa yang coba ingin ia katakan. Tanya dari mana ia berasal, kenapa ia datang, apa yang ingin ia sampaikan, dan terima dengan apa adanya, dan jangan ditolak, karena ia akan terus datang seperti salju yang turun di musim dingin. Maksud saya seperti ini, rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, ayu-ayu, mbak-mbak, kakek, nenek-nenek. Berangkat dari pengalaman saya sendiri, saya adalah orang yang selalu mencoba untuk lari dari pikiran saya sendiri. Saya mencoba untuk escape, saya mencoba untuk mencari eskapisme yang bisa saya lakukan dari pikiran saya yang hampir 80% isinya negatif. Entah itu minder, entah itu tidak percaya diri, mirip-mirip lah ya. Entah itu minder, tidak percaya diri, malu akan masa lalu, takut akan masa depan, takut akan penilaian orang lain, bla 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 bla, semua hal negatif yang bisa otak katakan untuk membuat saya tidak melangkah ke depan. Entah itu sesimpel mencoba untuk ketemu orang baru, entah itu sesimpel ngobrol dengan orang sekitar, bahkan sesimpel minta tolong kalau saya lagi butuh pertolongan. Pikiran negatif yang dari otak ini hampir setiap kali datang itu saya lari. Entah apalah yang saya lakukan untuk lari dari pikiran ini. Kadang main game, kadang nonton YouTube seharian, kadang nonton Netflix seharian,
Akun Netflix sih murah ya. 23.000, 25.000 dapat tuh sebulan. Cari aja di Tokopedia, Shopee banyak lah ya. Kadang saya uh, PMO. PMO man. Porn, Masturbate, Orgasm. Saya rasa semua laki-laki melakukan itu pada tahap waktu dan pilihan tertentu. Namun itu adalah salah satu eskapisme. Itulah kenapa industri pornografi itu meningkat pesat. Ya, varian dari pornografi lah ya, OnlyFans, dan lain-lain sebagainya itu meningkat karena memang memberikan eskapisme atau pelarian terhadap laki-laki yang takut dengan pikirannya sendiri. Saya selalu lari dari pikiran saya ini. Tanpa saya menanyakan dan menyambut pikiran saya ini, apa yang ingin coba kau katakan? Apa yang sedang ingin kau beritahu terhadap saya yang goblok ini? Apa yang coba otak ini katakan? Saya bahkan tidak sempat menanyakan kenapa engkau datang, wahai pikiran. Apa yang ingin kau sampaikan? Dari mana kau datang? Kenapa engkau terbentuk? Padahal semuanya selalu ada di dalam pikiran saya, di dalam otak saya, tanpa saya sadari. Mungkin itu disebut unconscious mind atau alam bawah sadar atau intuisi-intuisi yang telat saya proses dan karena tidak pernah saya proses akhirnya meledak dan muncul. Karena saya selalu lari dari pikiran saya sendiri, akhirnya pikiran yang intuisi yang selama ini ada itu tidak pernah hilang. Dan intuisi baru, pikiran baru, judgement, penilaian, rasa minder, itu semua itu berkumpul dan bertambah makin banyak. Dari sebelumnya segini, saya tekan, saya suppress dengan porn misalnya, pornografi, naik jadi segini. Game jadi segini, jadi segini, jadi segini, jadi segini. Akhirnya makin banyak, dan itu semua membludak waktu saya pertama kali berhenti ngudut, berhenti merokok. Akhirnya saya sadar nih, saya selama ini tidak pernah lagi pergi atau mengalihkan diri dari pikiran saya sendiri dengan alkohol misalnya, rokok, narkoba dan lain sebagainya. Dan saat itu semua diputus, akhirnya saya baru menyadari bahwa ternyata banyak yang saya pikirkan, banyak yang perlu saya proses. Ternyata alam bawah sadar saya ini banyak sekali menyimpan pikiran-pikiran bangsat yang menghambat saya untuk bergerak. Saya kasih contoh. 1. Saya belakangan ini baru sadar bahwa alasan sebenarnya kenapa saya selalu mengaitkan kebahagiaan saya dengan pencapaian orang lain, itu karena seumur hidup saya selalu memberikan standar kebahagiaan saya dari pencapaian orang lain. Saya selalu mencari validasi dari orang lain. Pokoknya standar hidup saya itu berasal dari orang lain. Sedangkan pikiran saya ini selalu memberikan pertanyaan, memberikan standar untuk diri saya sendiri, namun tidak pernah saya dengarkan. Akhirnya, saya hidup dengan standar orang lain, ekspektasi orang lain, tanpa saya mendengarkan apa yang pikiran saya ini coba katakan. Bahkan, saya tidak sempat untuk menanyakan, "Hei, kenapa engkau datang? Hei, apa yang ingin kau sampaikan? Hei, kenapa? Kenapa sampai engkau datang di saat-saat seperti ini? Apa yang ingin coba kau katakan nih? Apa nih? Dan ternyata, setelah saya proses sekitar 2 tahun terakhir, saya mulai memproses pikiran saya sendiri sekitar 2 tahun terakhir, ternyata rasa tidak percaya diri ini datang dari masa lalu saya, masa kecil yang belum terselesaikan, trauma masa kecil.
Dimana dari kecil saya itu dibully, ya. Almost everyone get bullied. But dalam kasus saya tidak pernah saya selesaikan. Kenapa? Karena saya selalu dijudge oleh orang lain. Akhirnya itu tertanam dalam pikiran saya dan akhirnya tanpa sadar saya menginternalisasikan opini orang lain menjadi standar hidup saya. Tanpa saya menanyakan pertanyaan basic, apa sih yang saya ingin lakukan? Apa sih yang menurut saya berharga? Apa tujuan hidup saya? Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya senyum tanpa henti saat saya melakukan hal tersebut? Itu semua tidak pernah saya lakukan dan akhirnya intuisi, pikiran dari otak ini selalu datang dan hampir memenuhi isi kepala sampai membludak. Tanpa sempat diproses. Contoh lainnya, saya takut dulu sih, sekarang sih agak membaik. Saya takut menjalin koneksi dengan orang baru. Entah itu kenal orang baru, gabung klub atau perkumpulan tertentu, kenalan dengan orang baru, meskipun ya belum tentu bakal ngobrol lebih lanjut, tapi ya minimal mencobalah untuk kenal dengan orang baru. Kenapa saya takut untuk menjalin komunikasi dengan orang baru ini? Atau orang yang belum pernah saya kenal sebelumnya? Ternyata itu semua berasal dari trauma masa kecil di mana saya selalu bisa dibilang diasingkan atau mengasingkan diri, atau intinya saya itu takut ditolak atau dijudge oleh orang lain. Balik lagi, saya proses itu. Saya menanyakan, kenapa saya takut dengan ini? Kenapa saya takut dengan penolakan ini? Ya karena dari kecil saya tidak pernah menetap dalam satu lingkaran pertemanan tertentu. Karena pada akhirnya ada saja yang memisahkan, ada saja yang membuat saya pergi, dan itu ditambah lagi dengan sering terbully. Bullying. Atau sesimpel kita selalu dari kecil dimarahi. Ya banyak lah. Akhirnya saya menyadari bahwa kenapa saya takut menjalin komunikasi dengan orang baru adalah karena itu trauma dari masa kecil. Saya tidak pernah merasa pas di lingkungan tertentu. Dan masih banyak lagi intuisi-intuisi yang otak tawarkan dan minta diproses, namun jarang sekali saya proses. Dan belakangan ini, sekitar 2 tahun terakhir, pikiran-pikiran itu mulai saya proses satu demi satu. Dan akhirnya tidak bisa saya katakan 100% membaik, namun perlahan membaik dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya cemas berlebihan, takut berlebihan. Akhirnya saya proses nih, kenapa saya cemas, kenapa saya takut, kenapa saya merasa seperti ini. Misalnya, saat saya lagi ngumpul dengan teman-teman, saya merasa minder. Kenapa nih? Kenapa saya minder? Karena saya merasa iri dengan apa yang mereka miliki sekarang, dan saya menyesali masa lalu, kenapa saya tidak melakukan hal yang benar supaya saya bisa berada di tempat mereka sekarang, dan itu membuat saya minder, itu membuat saya membenci diri saya sendiri, dan akhirnya saya minder saat lagi kumpul-kumpul. Kenapa nih saya jarang sekali menerima ajakan bukber? Ya karena saya minder, ya karena saya iri, ya karena bla 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 bla. Ada porsi ego di sana yang tersentuh. Ada rasa malu, ada rasa minder, ada rasa benci dengan diri sendiri. Padahal ironi ya, kalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, ya siapa lagi gitu. In the end, this is you and yourself. Dan masih banyak lagi hal-hal yang
pikiran saya tawarkan untuk diproses, dan belakangan ini saya mulai belajar untuk memproses itu dengan apa adanya, dan saya tanyai, kenapa Anda datang? Kenapa pikiran ini datang? Apa yang ingin pikiran ini katakan, dan kenapa pikiran ini bisa terbentuk? Dan yang teman-teman perlu ketahui, pikiran itu kadang datang di saat-saat yang tidak pas. Lagi berak, lagi makan, lagi ketawa misalnya, lagi haha, nah gitu, lagi misalkan, nah gitu. Bisa secara instan merusak momen. Dan itu seharusnya bukan kita alihkan dengan scroll media sosial, bukan kita alihkan dengan scroll IG. Kalau memang itu bisa menyembuhkan, seharusnya teman-teman sudah sembuh. Kita sudah tenang dari dulu. Kita sudah have fun di momen yang sekarang. Namun nyatanya kan tidak. Nah, saya tawarkan solusi adalah proses itu. Jangan lari. Kecemasan, ketakutan, itu berasal dari ketidaktahuan dan pikiran yang tidak diproses dengan semestinya. Dan jika kita tidak memproses pikiran itu tidak hilang, itu hanya tertimbun, dan itu akan meluap kembali, muncul lagi di saat yang tidak kita inginkan. Ya, kalau kita sedang siap. Kalau kita lagi tidak siap, kondisi lagi brutal misalnya, hidup lagi ngasih cobaan brutal, bangsat, dan pikiran itu datang. I mean, who knows apa yang akan terjadi? Jadi yang ingin saya tawarkan adalah, cobalah untuk sejenak, 30 menit lah, 30 menit, 1 jam, coba untuk duduk tanpa distraksi dan proses apa yang pikiran itu tawarkan. Dan memang anjing ya, bangsat. Asli cuy. Terlalu berbahaya. Kalau kita belum siap, hati-hatilah waktu kita dengerin pikiran kita ini. Awalnya itu biasanya memaki diri sendiri. Perlahan mulai menyesali masa lalu, takut dengan masa depan, penyesalan, dan butuh proses sampai kita akhirnya bisa mentertawakan masa lalu dan menerima masa depan dengan apa adanya. Bahkan dalam kasus saya sendiri, saya masih menyesali beberapa hal-hal yang saya lakukan di masa lalu. Takut dengan masa depan, khawatir dengan masa depan. I know. Namun, saya lebih baik dalam memproses hal itu dan mencoba untuk tidak lari. Karena pada akhirnya, pikiran itu harus saya selesaikan, harus saya proses. Karena kalau tidak saya proses, takutnya nanti waktu saya lagi ada masalah, dia muncul dan meledak dan meluap, dan akhirnya saya tidak tahan lagi, dan who knows what I'm about to do in my life. Itu saja untuk video kali ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan tetaplah mencoba untuk hidup meskipun hidup ini absurd. Ya, sebagai gambaran, ini terakhir nih untuk rekan-rekan. Jangan pernah, atau jangan sih katanya agak berlebihan lah ya. Cobalah untuk tidak cemas berlebihan dengan masa depanmu. Meskipun terkadang saya juga cemas ya dengan masa depan saya. Namun, ya setidaknya janganlah terlalu iri lah. Atau cobalah untuk tidak terlalu iri dengan apa yang sosial media tawarkan. Ini semua fake ini, di layar ini. Ini semua fake. Ada sih yang jujur, namun jarang viral. Namun ya, janganlah cobalah untuk tidak terlalu cemas dengan apa yang ditawarkan di media sosial. Karena hidup ini ternyata bukan tentang lomba dengan orang lain. Karena titik startnya aja beda tiap orang. Ada yang keadaan fisik, keuangan, pendidikannya lebih unggul. Ada yang dari kecil lahir kaya. Ada yang dari kecil lahir dengan busung lapar. Ada yang dari kecil, misalnya ada keterbatasan fisik. Ada yang dari kecil
keluarganya udah divorce, cerai. Ada yang memang pintar, ada yang memang stunting, ada yang ini itu. Terlalu banyak faktor, terlalu banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan. Dan di sosial media yang saya sadari adalah, setelah saya menjaga jarak nih dengan media sosial dan sesekali saya buka dan saya lihat, oh ternyata betul, kita hanya ingin menampilkan apa yang menarik di media sosial. Kita tidak ingin menunjukkan sisi lemah kita, sisi negatif kita. Kita hanya ingin memperlihatkan sisi glamor kita, sisi indah kita. Saat kita lihat mereka di media sosial dan mereka di dunia nyata, itu sangat-sangat berbeda. Kan? Di media sosial mereka nginap di hotel, makan di restoran mewah, jalan-jalan ke sana ke sini. Saat kita lihat kondisi keuangan mereka, ya tempat mereka istirahat, ya kontras lah ya. Dan satu lagi, tanamkan bahwa pada akhirnya kita akan mati. Ya, kita akan mati. Sampai jumpa.